Archik, perkenalkan nama aku Diana Priscilla Ranesa dan saat ini aku mau bincang-bincang asik nih sama kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita kenalan aja kali ya sama kakak-kakaknya. Halo kakak-kakak. Halo. Oke, mungkin boleh nih diperkenalkan namanya, terus udah semester berapa nih kira-kira nih kak? Oke, sebelumnya halo warga Cika. Perkenalkan, gua Sonia. Saat ini gua ada di semester 6 program studi ilmu komunikasi Pembangunan Jaya. Halo, aku Bita. Aku juga anak UPJ di semester 6 aku sekarang. Oke. Nah, mungkin sebagai mahasiswa semester 6 nih Kak, kira-kira kesibukannya apa aja sih nih Kak? Gitu, mungkin boleh dari Kak Sonia dulu. Oke, kalau kesibukannya ya sama dengan semester-semester lalu ya, pasti sibuk dengan tugas, sibuk dengan ujian gitu-gitu, tapi mungkin yang berbeda sekarang kita lebih sibuk dengan campaign, nyari mitra gitu-gitu sih, dan itu kan takes time ya, nggak bisa instan gitu sih. Oke, aduh, aku aja dengarnya udah pusing banget ya teman-teman, kayak tugasnya banyak banget. Pasti namanya semester 6 udah masuk semester penghabisan gitu. Nah, Yes. kira-kira kalau dari Kak Vita sendiri, apa nih Kak kegiatannya? Aku juga kegiatan aku sekarang ngerjain tugas aja sih. Jadi benar-benar kayak banyak tuh tugas kelompok yang emang kita harus tugasnya tuh nyata gitu. Nggak cuma sekedar di kertas atau kita ketik aja, tapi emang harus ada kegiatan yang kita lakuin gitu sih. Jadi emang agak sibuk banget semester 6. Oke, dua-duanya sama-sama sibuk nih teman-teman. Nah, kira-kira nih Kak, sebagai mahasiswa semester 6 selain kuliah misalnya kayak dengerin dosen, terus ikut ujian, ngerjain tugas, ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan lain yang dilakuin gitu? Mungkin boleh dari Kak Gita dulu. Kalau aku selain kuliah aku nugas sih. Nggak ada yang lain gitu Oke. sih kalau dari aku. Oke, kalau Kak Sonia apa nih Kak? Kalau selain kuliah ya, Iya. lebih sekarang sibuk cari magang sih, ya kan Iya ya? sih ya. Oh iya, kita mau Iya, KP. karena kan nanti lulus dari semester 6 ini kita harus magang selama 3 bulan ya, dan itu kan agak susah ya. Jadi ya itu deh, Oke. pressure di situ. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada rekomendasi magang boleh nih dioper-oper Mau ya. Karena lagi 2 orang magang ini. Info 2 orang. Oke, nah tadi udah sibuk banget. Pasti selain ngerjain tugas ada kegiatan yang lain gitu. Nah, kira-kira suka nggak sih Kak ngerasain stres gitu? Karena aku aja dengerin aja udah stres gitu. Gimana yang ngelakuin? Kalau dari Kak Sonia sendiri gitu, gimana nih Kak? Kalau stres udah bukan suka lagi ya, kayaknya emang tiap hari kita stres. Karena kayak mau hari libur pun kita tetap tugas, entah tugas individu ataupun tugas kelompok, kayak ada aja gitu yang dikerjain. Jadi ya setiap hari sih. Oke. Terus teman-teman dengerin stresnya setiap hari. Aduh. Kalau dari Kak Gita sendiri stresnya setiap hari juga nih Kak? Iya banget, ditambah tugas kadang galau gitu kan. Jadi kayak stres gitu loh Kak. Aduh, kira-kira Iya, makasih ya. galaunya kenapa nih Kak? Ya biasalah itu pribadi-pribadi. Oke. Biasa teman-teman. Jadi kalau sebagai mahasiswa tuh selain kita sibuk dengan kuliah, kita juga ada sibuk-sibuk lain gitu. Misalnya sibuk pacaran, sibuk nongkrong gitu teman-teman. Betul. Biasa itu. Nah, sebagai mahasiswa nih Kak, khususnya mungkin kita Gen Z nih ya. Kira-kira ada nggak sih hal yang dilakuin kalau misalnya kayak lagi stres, lagi pusing gitu, ngerjain tugas, atau mungkin kayak lagi burnout, lagi suntuk gitu. Mungkin dari Kak Bita sendiri ada nggak sih Kak? Aku pasti banget sih ada burnout, pusing gitu. Dan kadang aku suka jalan, jadi biasanya aku nongkrong. Jadi kalau pulang kampus, pulang tugas aku selalu belum langsung pulang ke rumah, jadi nongkrong, ngopi gitu sih aku biasanya. Oke, kalau Kak Bita ini berarti dia tipenya mahasiswa funang-funang teman-teman. Kuliah nangkring. Nah, Jadi betul. abis kuliah nongkrong ya. Iya, betul. Oke, kalau Kak Sonia ini kira-kira sama nggak nih Kak sama Kak Bita? Gak jauh beda sih, karena bukan anak yang organisasi banget. Betul. Jadi pulang ya nongkrong sama teman atau enggak ya pacaran. Tapi ujung-ujungnya yang diminum apa? Kopi. Oke, emang Gen Z tuh udah bener-bener Gak bisa hidup tanpa kopi. Iya, nggak bisa. betul. Ibarat kata kalau misalnya kebutuhan itu ada kandang tangan papan, kalau Gen Z tempatnya kopi teman-teman. Betul. Nah, sebagai Gen Z nih kira-kira ada nggak sih hal yang kopi yang paling disukain kalau misalnya kayak pergi nongkrong gitu? Mungkin dari Kak Sonia sendiri. Ada sih, aku selalu beli kopi susu gula aren. Karena aku kan lambung aku bukan yang kuat banget buat minum americano gitu-gitu Iya, ya. Jadi kayak ya udah yang aman aja. Jadi kopi susu gula aren.
Oke, Iya. kalau Kak Sonia rekomendasinya kopi susu gula aren. Nah, kalau Kak Gita apa nih Kak? Kalau aku kopi susu juga, cuman pokoknya harus creamy aja, pokoknya harus kental. Kalau nggak kental nggak enak. Oke, minumnya harus setiap hari Kak? Iya biasanya. Oke, jadi selain makan sama tidur yang harus setiap hari juga adalah minum kopi. Oke, nah ini mungkin agak relate juga ya teman-teman dengan salah satu survei yang pernah dilakuin sama Jakpart. Dia tuh surveinya bilang kalau sebanyak 66% Gen Z itu dia tuh konsumsi kopinya setiap hari teman-teman. Dan ini sangat sesuai nih misalnya kayak sama Kak Bita yang setiap Iya. hari pasti harus minum kopi gitu. Kira-kira berarti banyak ya Kak duitnya setiap hari minum kopi? Sebenarnya kayak amin ya Allah, tapi enggak. Jadi tuh aku nggak makan tapi ngopi. Aku gitu sih, Kak. Oke. Jadi ya emang harus ada kopi pokoknya. Oke, jadi kalau abis minum kopi tuh stresnya langsung berkurang Kakak atau langsung pergi Kak atau misalnya langsung malah tambah stres lagi gitu Kak kira-kira? Berkurang sih, karena kan aku juga sambil nongkrong. Jadi sambil nongkrong sambil ngopi. Jadi seenggaknya ngopinya ya udah sambil ngeliatin suasana-suasana aja. Oke, jadi ngopinya sembari santai-santai sama teman-teman sembari ngopi jadi Iya. keren dah. Kalau kira-kira kalau dari Kak Sonia sendiri nih, kan tadi kalau Kak Dita dia suka nongkrong-nongkrong sembari ngopi gitu. Dan hampir setiap hari ya Kak minum kopinya. Hampir Nah, kalau setiap hari. dari Kak Sonia setiap hari juga Kak konsumsi kopinya. aku agak beda ya sama Gita. Aku nggak tiap hari konsumsi kopi karena ya itu kopi kan kadang bikin kita nggak bisa tidur juga ya. Jadi dibandingkan malam yang nggak bisa tidur, udah banyak tugas, ntar kecapean, sakit kan berabe juga kan. Benar. Duitnya dikeluarin lagi buat biaya rumah sakit. Jadi kalau aku mostly kopi ya paling 3-4 kali seminggu sih. Oke, kalau Kak Sonia ini dia tipe-tipe yang ya masih sering lah tapi nggak sering banget gitu. Nah, kalau misalnya minum kopi nih dari cerita Kak Dita sama Kak Sonia tadi, misalnya kalau minum kopi itu selalu pas lagi nongkrong aja nggak sih Kak? Atau misalnya kalau lagi di rumah tengah malam gabut, aduh mesen kopi deh gue, atau enggak pakai aplikasi misalnya gitu beli kopi gitu. Kira-kira suka gitu juga nggak sih nih Kak Dita ke Kak Sonia? Mungkin dari Kak Dita dulu. Aku iya, apalagi kadang kalau misalkan di rumah kayak tengah malam bener kayak tadi yang dibilang, kadang aku bikin sendiri. Tapi ya kopi-kopi biasa sih gitu. Tapi aku bisa suka bikin sendiri kopi gitu. Karena emang kayak kadang kalau gabut ya butuhnya kopi emang. Oke, emang itu salah satu masalah kita bersama ya teman-teman. Kalau gabut pasti minumnya kopi. Nah, kalau dari Kak Sonia gimana nih Kak? Kalau dari aku hampir sama, tapi kan kalau Kak Bita kan bikin sendiri ya. Iya. Nah, aku tuh kurang suka kalau kopi bikinan sendiri karena rasanya tuh kayak kurang nendang gitu kan. Baik kopi saset itu kan Iya. kayaknya 70% tuh gula, 20% tuh kopi deh baru. 10-nya apalah nggak tahu. Jadi aku kebanyakan kalau emang pengen banget kopi di rumah ya aku pesen dari aplikasi atau dari online itulah. Jadi aku pesen. Jadi pesen sih. Oke, kalau mungkin ada dua habit yang berbeda nih teman-teman. Kalau Kak Dita dia sukanya bikin sendiri, tipe-tipe biasa teman-teman perempuan DIY, independen, perempuan DIY. independen juga dia mandiri. Mandiri banget. Betul. Nah, kalau Kak Sonia nih dia tipe-tipe yang ya udahlah kita mesen aja dari rumah dan jujur aku pribadi sih kadang kalau lagi males banget keluar-keluar ya betul sih mesen aja dari rumah Ya, kayak tinggal walaupun ongkirnya agak-agak ya. iya betul. Iya. Tapi kan enak ya tinggal aduh mau kopi nih mesen Iya. abangnya datang tinggal ambil. Jadi kayak udah paling enak nih. Nah, terus kira-kira kakak kalau misalnya konsumsi kopi tuh suka sembari ngerjain tugas juga nggak sih? Atau misalnya konsumsi kopi pas lagi have fun aja gitu. Mungkin dari Kak Dita dulu nih. Dua-duanya sih aku. Karena kan aku kalau kerjain tugas sama teman-teman aku nih bareng-bareng kita pasti ngopi, nggak pernah enggak gitu. Jadi ngerjain tugas juga sambil kerkel. Terus habis itu kalau lagi have fun juga pasti belinya kopi kalau nongkrong malming keluar gitu. Itu biasanya belinya kopi juga sih dan datangnya ke tempat kopi-kopi juga gitu. Oke. Kalau Kak Sonia sama juga nggak nih sama Kak Dita atau ada personal lain gitu? Sama, tapi nggak sesering itu buat minum kopi sambil ngerjain tugas. Biasanya gue tuh lebih suka minum kopi ya emang buat nongkrong aja gitu. Karena gue sendiri tuh tipe orang yang kalau udah kerjain tugas ya udah harus fokus sama tugas itu. Karena gue kalau kerjain tugas tuh kebanyakan di rumah bukan di kafe. Jadi emang orangnya tuh ya rumahan banget deh. Oke. Nah, FYI juga aku kurang lebih hampir-hampir mirip juga nih kayak Kak Sonia teman-teman. Jadi kalau ngerjain di luar tuh bukan mau ngerjain tugas gitu, malah jadi mau ngerumpi. Apalagi kalau sama orang kan kayak ketemu orang pasti, aduh, udahlah tugasnya ntar aja ngerumpi aja dulu gitu. Nah, kira-kira kan
kalau dari kita dengar nih teman-teman kayak dari Kak Bita, terus dari Kak Sonia juga nih kayak udah melalang jualnya lah di dunia perkopi-kopian gitu. Kira-kira ada standar nggak sih Kak kayak kopi yang enak menurut Kak Bita sama Kak Sonia tuh kopinya yang kayak gimana sih? Kalau Aku- boleh tahu. Kalau dari aku harus creamy. Bener-bener kayak harus banget creamy gitu. Dan aku selalu kopi susu sih. Jarang kayak kopi yang bener-bener black coffee gitu. Aku jarang gitu. Kalau dari aku. Jadi kalau Kak Bita nih sukanya pokoknya harus kopi susu gitu. Pokoknya di atas semua kopi ada kopi susu. Nah, Iya, kalau misalnya Kak Sonia kira-kira rekomendasinya atau kopi yang paling yang harus ada gitu kopi susu juga nggak sih Kak? Atau ada standar lain misalnya kopi yang enak tuh kopi yang kayak gimana Gimana? gitu. Ya kan tadi kayak aku udah bilang, aku tuh paling demen kopi susu gula aren ya. Tapi balik lagi nggak semua tempat itu nyediain kopi susu gula aren yang enak gitu. Jadi bener-bener. aku sendiri nggak ada standar khusus yang kayak wah brand A, brand B tuh enak banget. Nggak sih, kayak lebih kayak oh ya udah pengen ke sini enak ya udah minum. Sini nggak enak ya udah next time nggak lagi ke situ. Gitu sih. Oke, nah terus tadi kita udah ngomongin kopi, mungkin nggak lengkap kalau kita nggak nanyain kira-kira ada nggak sih Kak rekomendasi atau misalnya bukan rekomendasi sih, lebih ke standar kafe untuk ditempatin buat nugas atau nongkrong sama teman-teman yang pastinya kopinya enak-enak gitu, kira-kira ada nggak sih Kak standar-standar tertentu gitu kalau dari tadi? Aku ada sih. Pokoknya kayak aku suka banget kalau misalkan cafe itu yang harus ada view-nya. Jadi kayak pokoknya kalau cafe rooftop terus habis itu outdoor terus ada view-nya. Apalagi kalau misalkan malam itu kan kelihatan ya. Maksudnya view-view apalah itu. Itu aku harus kayak gitu sih. Karena lebih enak aja gitu misalnya ngopi atau sambil nugas sambil ngeliatin view gitu kalau aku. Oh, kalau dari referensi lu nih, Bit, Iya. gue tahu nih tempat Apa? yang emang ada rooftop, terus kita bisa ngeliat view pemandangan city light lah Oh, ya, iya. istilahnya kalau bahasa Gen Z, Oh, city iya. light. Di Oh, Tangsel nggak ada? tahu. Ada. Gue gak tahu jujur. Ada. Apa tuh, Itu apa tuh tuh? di Parigi, daerah Parigi itu Ha-ha. namanya Cika Coffee. Oh. Dia tuh ada rooftop. Terus kalaupun misalnya kayak lagi nggak mood di rooftop, pengen di indoor, ada. Dan ada meja biliar, jadi kayak lo bisa nongkrong Seru banget aja. Gue baru tahu. Langsung catat namanya tuh apa tuh tadi? Langsung catat. Cika Coffee. Langsung catat. Kayak berarti ada standar-standar nih untuk misalnya as a Gen Z sebagai memilih tempat untuk minum kopi-kopi santai gitu. Nah, mungkin nih Kak untuk kita yang suka minum kopi, apalagi misalnya kalau dari Kak Juta minum kopi, konsumsi kopinya setiap hari misalnya gitu. Kira-kira ada nggak sih misalnya solusi-solusi gitu buat kita supaya kita tuh tetap bisa minum kopi, tapi tuh kita tuh tetap sehat gitu kayak karena jangan sampai karena hobi kita yang suka minum kopi itu justru kita bukannya ngilangin stres, malah kita makin stres gitu. Kira-kira ada nggak sih biasanya solusi-solusi yang dilakuin gitu? Kalau dari dari Sonia? aku, sebenarnya jujur nggak tahu ya. Tapi menurut aku pribadi, kita bisa ganti susunya ke susu oat milk gitu loh. Oh, iya, Kan benar. tuh lebih sehat, walaupun emang lebih mahal karena kan ditambah biaya tambahan. Tapi ya nanti dibandingkan sakit kan juga keluar duit lagi dan lebih mahal dibandingkan untuk ganti susu ke susu oat gitu cuma 7.000 9.000. Jadi mungkin bisa ganti ke susu oat saja sih. Oke, nah mungkin yang paling penting teman-teman kalau minum kopi tetap bijak gitu ya, minimal misalnya maksimal sehari sekali lah, jangan sehari 3 kali. Nah karena aja udah lewat itu. Iya, Gitu. Apalagi yang sehari 5 kali, udah kayak sholat lu minum kopi sehari 5 kali gitu kan. Iya, Ya, ibaratnya kita walaupun kita suka kopi ya bijak-bijak dikit lah teman-teman. Jangan sampai kita demen ngopi, hobi ngopi, Mati. stres, ngopi, mati. Oh betul. benar. Jangan sampai. Nanti yang ada teman-teman kita minum kopi bukan yang ngilangin stres, malah makin stres. Ngelihat tagihan rumah sakit, Yes. harus sakit. Aduh. Apalagi di semester 6, harus jaga fisik, harus Bentar jaga lagi mental. skripsi. Nah, betul. Bentar lagi skripsi, masa-masa percobaan. Nah, oke nih Kak. Kira-kira kalau yang terakhir kalau dari aku sendiri ada nggak sih closing statement untuk teman-teman mahasiswa nih? Dari kan Teman-teman udah mahasiswa. expert ya teman-teman, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru-baru jadi mahasiswa gitu. Kira-kira ada nggak sih nih Kak pesan-pesannya gitu? Kalau dari aku pesan-pesannya ya kerjain tugas, absen jangan sampai, kalau di UPJ jangan sampai lebih dari 4 kali ya. Terus kalau emang caranya meriliskan stres dengan minum kopi, jangan berlebihan karena segala yang berlebihan itu tidak baik. Itu aja. Not.
tugas yang dikerjain akhirnya jangan sampai bolong, jangan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kecuali duit, kalau duit berlebihan itu baik, gue juga setuju. Nah kalau Kak Bita sendiri kira-kira ada nggak sih nih Kak pesan-pesan buat mahasiswa nih yang gemes-gemes gitu? Kalau dari aku hampir sama sih kayak Sonia juga. Pokoknya kalau misalnya harus ngerjain tugas, dikerjain tapi juga nggak usah terlalu ambisius banget. Kayak ya udah kita slow, santai. Tapi ya udah gitu, tetap selesai kok gitu. Jadi harus semangat terus sih pokoknya. Kalau dari Kak Bita kuncinya itu satu, santai tapi serius gitu teman-teman. Dan Betul. juga tadi kita udah dengar juga sebagai mahasiswa, apalagi kita yang suka stresnya ngapain? Minum kopi. Yang paling penting minum kopinya harus bijak teman-teman. Dan juga kita nih sebagai mahasiswa harus pinter-pinter juga kali ya Kak, kayak pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter manage stres, terus juga mungkin pinter-pinter ngatur keuangan gitu. Jangan sampai teman-teman minum kopi sehari 5 kali kantong jebol gitu. Nah mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih kayak udah mau temenin untuk ngobrol-ngobrol di sini gitu. Kayak, terima kasih ya Kak, semoga gak kapok lagi nih datang ke sini. Enggak dong, sih. kan kita sebagai kakak tingkat yang Iya. berbagi pengalaman kepada Berbagi adik-adik banget. tingkat. Iya. Semangat, iya semangat. Nggak apa-apa. Oke, nah untuk teman-teman semua pokoknya selalu ikutin podcast kita dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Mika Coffee teman-teman. Nah yang paling penting kita juga berharap nih semoga dengan adanya podcast ini kita dapat bisa untuk meningkatkan awareness buat teman-teman yang suka minum kopi supaya minum kopinya tuh bisa bijak gitu. Oke mungkin dari aku sekian, bye bye. Nah.